warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Novitasari dari program studi Teknik Informatika Politeknik Kampar. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tentang perancangan tugas akhir program studi rekayasa perangkat lunak. Di sini judul tugas saya yaitu mengimplementasikan sistem informasi rumah kos dan kontrakan di Bangkinang Kota berbasis web. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Ada beberapa yang harus saya presentasikan, yaitu latar belakang. Sistem informasi tempat kos adalah sistem yang dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui informasi akan tempat-tempat kos. Latar belakang pembuatan aplikasi ini berdasarkan studi kasus daerah sekitar Bangkinang. Di daerah Bangkinang ini yang berlokasikan di sekitaran Bangkinang, baik di area kota maupun di desa, namun tidak banyak diketahui oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Bagi pemilik kos, jasa pencarian kos berupa media promosi dan efektif tanpa perlu mencetak brosur atau flyer, serta dapat mempermudah penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan tentang bagaimana membuat sistem informasi tempat kos di sekitar Bangkinang berbasis web. Kemudian yaitu batasan masalahnya. Batasan masalah dari penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi yang meliputi ada kriteria rumah kos, yaitu jenis kota, jenis kos, putra atau putri, lama penyewaan, fasilitas biaya sewa, dan luas kamar. Yang kedua yaitu menyediakan peta lokasi, memanfaatkan API Maps Google. Yang ketiga, sistem ini tidak membahas tentang transaksi penyewaan dan apapun yang berhubungan langsung antara pencari kos dengan pemilik kos. Selanjutnya langsung ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada landasan teori yang mencakup, itu ada sistem informasi sistem, yang kedua pengertian rumah kos, dan yang ketiga website. Lanjut di bab 3. Di bab 3 ini yaitu membahas tentang analisis dan perancangan. Analisis sendiri yaitu analisis perancangan. Sistem perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran atau perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu satuan yang utuh dan berfungsi. Tahapan ini meliputi mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat, alat lunak, dan perangkat keras dari suatu sistem. Kemudian di analisis ini ada sistem lama dan sistem baru. Sistem lamanya yaitu gambaran sistem saat ini dalam mempromosikan iklan kos milik kos dengan cara mengiklankan melalui blog, tetapi yang menginputkan bukan pemilik kos sendiri, melainkan dari admin dan calon penghuni melihat kos melalui informasi blog dan tidak adanya sistem booking atau melakukan pencarian filter kos. Nah, di sistem barunya ini yaitu gambaran sistem yang baru ini, pemilik kos itu dapat mengiklankan kos dan pemilik kos dapat menginputkan sendiri data iklan kos tersebut. Dan calon penghuni kos juga dapat melakukan filter kos. Selanjutnya yaitu kebutuhan sistem. Di sini ada kebutuhan fungsional yang merupakan suatu layanan sistem yang harus disediakan dan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna sistem. Seperti pengguna dapat melakukan berbagai hal di dalam sistem. Hasil implementasi fungsi ini didapatkan dari hasil analisis kebutuhan pengguna. Selanjutnya di kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna ini berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing pengguna yang berhubungan langsung dengan sistem. Pengguna tersebut terbagi menjadi beberapa peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu ada admin, pemilik kos, dan calon penghuni kos. Tiap pengguna memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan data dan informasi dari setiap pengguna. Selanjutnya yaitu bab 4, membahas tentang hasil dan pembahasan.
Di sini ada perencanaan basis data berdasarkan physical data atau PDM yang telah dirancang sebelumnya. Dapat dibentuk sebuah struktur basis data yang akan digunakan menyimpan data pada aplikasi. Perancangan database harus disesuaikan dengan DFD dan IRD yang telah dibuat. Struktur tabel yang diperlukan meliputi nama tabel, nama atribut, tipe data, serta data lengkap seperti primary key dan foreign key. Di sini ada tabel pemilik kos, itu terdapat file name, data tipe, like, dan keterangannya. Selanjutnya di sini di file name ini itu dibutuhkan seperti kode login, email, password, roles, dan nomor handphone pemilik kos. Selanjutnya yaitu tabel calon penghuni kos ini sama seperti tadi, cuman bedanya ini di sini ada dia status, login, waktu awal email dan akhir, kemudian nomor telepon. Selanjutnya yaitu rancangan proses. Rancangan proses ini dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah di dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. UML ini adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Kemudian metode UML-nya di sini ada use case, yang mana pencari kos dan admin. Itu pencari kos itu dapat melihat peta, melihat daftar kos, melihat profil kos, melihat lokasi kos. Sedangkan admin dia tuh yang mengatur web ini, yaitu dia dapat melihat peta, melihat daftar kos, melihat profil kos, melihat lokasi kos, serta dia login, menambah data kos, dan mengubah data kos. Selanjutnya yaitu activity diagram. Kemudian di sini ada class diagram, kemudian IRD diagram. Selanjutnya yaitu bab 5, penutup. Kesimpulan dari perancangan sistem informasi ini yaitu berdasarkan hasil analisa dan perancangan serta uraian dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini adalah perancangan analisa dan perancangan berbasis UML pada implementasi sistem informasi rumah kos dan kontrakan di Bangkinang Kota yang berbasis web ini dirancang yang bersifat online berbasis web menggunakan pemodelan UML yang meliputi use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Adapun sarannya yaitu yang dapat disampaikan oleh penulis, yaitu yang pertama, untuk kedepannya diharapkan lebih menyempurnakan sistem informasi rumah kos dan kontrakan di Bangkinang Kota berbasis web dibuat secara online agar dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu untuk lebih menyempurnakan perancangan sistem informasi yang telah dirancang, dan untuk mengikuti perkembangan zaman diharapkan kedepannya perancangan sistem ini bisa lebih dikembangkan menjadi versi terbaru. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.